Selamat pagi anggota kelas dewasa. Kami bersyukur karena kita hari ini boleh belajar bersama-sama dari pelajaran yang ke-11, menghargai hamba Tuhan. Menghargai hamba Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersama-sama berdoa sebelum belajar dari bagian pelajaran yang diambil dari 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 25. Demikian juga beberapa bagian penerapannya dalam Perjanjian Baru, terutama surat-surat Rasul Paulus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa supaya kami boleh belajar sebagian dari firman-Mu, bagaimana kami bersikap dan bagaimana kami dapat membangun hubungan bersama dengan sesama jemaat maupun antar jemaat dengan para pelayan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pimpinan-Mu. Amin. Baik Ibu, Bapak, Saudara-saudara, hari ini kita punya teks dari 1 Samuel pasal 26 ayat 1 sampai 25. Tapi baik juga ada satu ayat yang diharap saudara bisa menghafal ayat ini, yaitu dari Mazmur 105 ayat yang ke-15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Sebetulnya bagian ini dikutip Daud dalam Mazmur 105 sebagai satu bagian yang merupakan peristiwa-peristiwa di masa Allah memilih umatnya. Daud menyampaikan dalam Mazmur 105 itu bagaimana umat perjanjian Allah itu selalu dipelihara oleh Tuhan. Dan Daud tiba di satu bagian yang menarik. Di Kejadian 20, Daud mengartikan bahwa bagaimana Tuhan melindungi Bapak Abraham, bahkan melindungi keluarganya, istrinya. Untuk itu Tuhan memenuhi janjinya untuk memelihara Abraham, sampai ketika Sarah harus diminta oleh Abimelek menjadi istrinya. Tuhan mencegah Abimelek dan Tuhan berkata bahwa Abraham itu umatku, Abraham itu nabiku, dan kalau kamu tidak mengembalikan istri Abraham, engkau dan semua keturunanmu akan kumusnahkan. Jadi Daud melihat itu sebagai satu pengajaran bagi dia untuk tidak mengusik orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud melakukan hal itu dalam hidupnya. Nah, sebelum kita masuk, kita mungkin per definisi perlu memahami apa arti orang yang diurapi Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan menunjukkan pemeliharaan dan kekhususannya, dan Dia mengangkat hamba-hambanya untuk menjalankan kehendaknya bagi hidup umat, untuk memelihara umatnya. Ada banyak hal-hal yang diurapi oleh Tuhan, misalnya tabut perjanjian diurapi oleh Tuhan, dan perkakas-perkakas di rumah ibadahnya ditahirkan dan diurapi oleh Tuhan, ya. Termasuk seluruh alat musik diurapi oleh Tuhan. Demikian juga dengan pelayan-pelayan dan jabatan-jabatan di dalam rumahnya, di dalam baitnya diurapi, seperti para imam, demikian juga para raja diurapi, demikian juga para nabi diurapi oleh Tuhan. Jadi diurapi itu secara dasar berarti sudah menerima karunia Allah, orang yang secara khusus diberi tempat atau diberi fungsi yang istimewa dalam
kerajaannya, dalam pekerjaannya, pekerjaan Tuhan di bumi ini. Orang-orang yang dikhususkan untuk suatu tugas khusus dengan maksud khusus oleh Tuhan. Orang-orang itu diberi wewenang-wewenang rohani, otoritas rohani oleh Tuhan. Demikian juga jika dia seorang raja, dia diberi otoritas kepemimpinan, diberi otoritas seorang yang memerintah. Demikian juga ketika dia seorang imam, dia diberi otoritas keimaman. Dan saudara dan saya bisa melihat Tuhan mengurapi orang-orang itu, sehingga waktu Daud selalu dikejar-kejar karena Saul memang iri terhadap Daud. Dia selalu dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dimusnahkan. Dan tercatat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu 1 Samuel 24 dan 1 Samuel 26, Daud sebetulnya memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, ya. Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Dalam dalam 1 Samuel 24 misalnya, saudara bisa membaca di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8 bagaimana Daud sudah tinggal memotong Saul saja dapat dilakukan, tapi tidak dilakukan oleh Daud. Ketika Saul sedang membuang hajat di gua, Daud hanya memotong pucuk jubahnya, dan pada akhirnya dia memberitahu kepada Saul, kalau aku mau membunuhmu, aku dapat melakukannya, tapi aku mempercayai jangan ganggu orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi Daud memegang perjanjian itu, perjanjian kepada nenek moyangnya Abraham. Demikian juga Daud tetap memelihara janji Tuhan itu. Demikian juga kalau ibu bapak dan saudara dan saya membaca 1 Samuel pasal 26, di dalam kesempatan yang kedua, ya, Raja Daud sebetulnya memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Dalam peperangan itu dia dikejar-kejar lagi oleh Saul, tapi Daud tetap berpegang pada janji Tuhan itu. Nah, waktu sampai Daud di Gibea, Daud menyembunyikan diri, kata pasal 26 ayat yang 1, lalu dia menemukan tempat Saul berkemah, lalu kemudian Daud mengajak seorang panglimanya, yaitu Abisai, dan mereka mulai turun bersama-sama. Abisai bersama Daud turun ketika Saul sudah tertidur lelap. Ya, dalam pasal 26 diceritakan begitu. Ketika Saul sudah tertidur lelap, dan Saul tidur di tengah-tengah prajurit-prajuritnya yang juga tertidur, termasuk Abner, panglima perangnya Saul. Dan Daud sebetulnya tinggal menancapkan pedangnya. Kata panglimanya, kata Abisai, Tuanku, biarlah aku menancapkan Saul dengan tombaknya supaya dia mati. Daud bilang kepada panglimanya, jangan kau bunuh orang yang diurapi Tuhan, orang yang dikhususkan Tuhan. Karena Saul sudah diurapi, sudah diresmikan oleh Tuhan sebagai raja, Daud tidak ingin membuat perjanjian Tuhan dirampas oleh kerakusan Daud. Walaupun Daud punya alasan untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara-cara yang dilakukan oleh Daud ini cara-cara yang begitu istimewa. Sebetulnya dia memiliki kesempatan untuk membunuh Raja Saul, tapi Daud berpegang pada prinsip bahwa orang yang sudah dipanggil, dikhususkan, diurapi oleh Tuhan, ditabiskan, orang itu tidak boleh diganggu. Itu prinsip Daud. Jadi Daud menghormati Saul dengan berusaha menghormati Saul dengan cara apa? Misalnya tadi Daud menyerahkan pembalasan kepada Tuhan, ya. Dalam pasal 26, pembalasan bukan aku,
pembalasan itu adalah hak Tuhan. Pasal 26, 1 Samuel 26 ayat 10, bukan haknya Daud, tapi haknya Tuhan. Karena itu Daud masih menunjukkan kasihnya dengan hanya mengambil, misalnya saja tadi memotong jubahnya Saul. Daud hanya mengambil tombak ya dan kendi minumnya Saul. Dan pada waktu Saul sudah sadar, dia bilang, "Tuanku, kalau aku mau membunuhmu," kata Daud kepada Saul, "tadi malam kau sudah tidak bernyawa, tapi aku berprinsip jangan ganggu orang yang sudah diurapi Tuhan." Daud menghormati Saul walaupun Saul ingin membunuh Daud. Sekali lagi, sebetulnya kalau kita pikir hukum modern sekarang, hukum positif di Indonesia, merencanakan pembunuhan itu pasal yang bisa mengakibatkan orang dipenjara cukup lama. Jadi Saul ini merencanakan membunuh, berniat jahat membunuh. Jadi Daud punya alasan untuk seharusnya dia boleh membunuh Saul. Tapi sekali lagi, Daud tetap menghormati perjanjian Tuhan. Daud hanya memohon, "Jangan mengejar aku lagi." Ya, saudara, Daud memberi kesempatan kepada Saul dengan berbicara kepada Saul, mengakui walaupun Saul bersalah, Saul mengakui kesalahannya, tapi Daud tidak membenci Saul sehingga dia memilih tetap menjaga jarak dengan Saul. Dia tidak ingin melakukan kesalahan dengan dia membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, saudara, mari kita melihat penerapan pada hari ini. Ya, barangkali memang kalau kita belajar dari firman Tuhan itu pada masa gereja kini, kita tidak melihat orang diurapi dengan minyak misalnya, ditumpahkan kepala. Tapi di gereja-gereja baptis ada orang-orang yang secara khusus, prinsipnya ini, prinsip yang pentingnya, orang yang terpanggil secara khusus, dipilih Tuhan, dipersiapkan Tuhan, ditabiskan, dikhususkan untuk tugas-tugas pelayanan. Dia mengambil tugas pelayanan baik di bidang pengembalaan, di bidang perintisan jemaat, di bidang menolong orang untuk bersama-sama kembali kepada Tuhan dengan mereka terus diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang dikhususkan seperti ini diparalelkan dengan orang-orang yang diurapi dalam perjanjian lama. Di kalangan gereja baptis bisa disebut sebagai seorang pendeta, ya, seorang pendeta, seorang gembala sidang, seorang diakon, ya, seorang yang sepenuh waktunya dia melayani Tuhan. Nah, barangkali secara khusus seorang pendeta di gereja baptis mendapatkan satu kekhususan yang penting untuk kita melihat bagian yang disebut sebagai orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, saudara, kemudian saya ingin mengakhiri bagian ini dengan melihat penerapan-penerapan yang diberikan oleh Rasul Paulus, ya. Saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bagian-bagian. Nanti kalau di buku murid, saudara bisa melihat itu, ya. Di buku murid ada ada pelajaran-pelajaran yang istimewa dari ayat-ayat perjanjian baru yang diterapkan bagi saudara dan saya untuk didiskusikan. Jadi contohnya saja, misalnya di buku murid itu ada tentang ayat-ayat, misalnya 1 Korintus pasal yang ke-9, ya. Rasul Paulus mengajarkan ayat ini untuk diterapkan oleh kita dalam hidup kita, di gereja, di pelayanan. Coba saudara memikirkan bagian itu dan mendiskusikan dengan teman-teman saudara. Misalnya dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-11. Jadi, kata Rasul Paulus, 1 Korintus 9 ayat 11, "Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu?" Rupanya orang Korintus sebagai jemaat yang baru harus terus diajar. Jangankan jemaat baru, ya, semua kita harus tetap belajar untuk menghargai
kebenaran firman Tuhan ini. Jadi Rasul Paulus memperingati jemaat Korintus, kalau aku telah menaburkan benih rohani, berlebihankah kalau aku juga ingin menuai hasil duniawi daripada kamu? Ini tidak berarti si hamba Tuhan si Paulus itu mata duitan, tidak. Ini tidak ada hubungannya. Tapi ini berarti Rasul Paulus mengajarkan jemaat di Korintus untuk menghargai dan memelihara hamba Tuhan yang bekerja dan melayani untuk jemaat itu. Demikian juga dengan jemaat di Galatia, diajar oleh Rasul Paulus. Barangkali ayat ini ayat yang begitu menarik untuk kita juga sama-sama belajar mencari penerapannya. Nanti ibu bapak saudara sekalian bisa mendiskusikan dalam kelas saudara dan saya. Galatia misalnya, saya bacakan satu bagian ayat ini, Galatia 6 ayat yang ke-6 ya, menarik sekali ya. Galatia 6 ayat yang ke-6 bilang begini saudara, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Wah, ini bagian yang penting sekali untuk kita belajar bersama-sama, memperhatikan dan menolong para hamba Tuhan yang melayani di dalam pekerjaan Tuhan dimanapun, terutama di gereja di mana saudara menjadi anggotanya, di cabang-cabang di mana ada banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani di garis depan. Saudara bisa mendukung mereka, baik mendukung dalam doa maupun mendukung dalam segala keperluan-keperluannya. Nah, bagian itulah yang saya berharap saudara mendiskusikan banyak hal. Misalnya di 1 Tesalonika 5 juga kita diajar untuk belajar menghargai para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan. Dalam 1 Timotius 5 ayat 17-18 juga kita diajar untuk belajar menghargai para pelayan Tuhan. Saya ingin membagi satu ayat lagi. Saya pikir 1 Timotius pasal 5 ayat 17-18 itu bilang begini, penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripayah berkhotbah dan mengajar. Jadi kita belajar di sini orang yang mengajarkan kepada saudara kebenaran Injil, orang yang memobilisasi seluruh jemaat untuk percaya kepada Injil dan melakukan perintah-perintahnya untuk pergi mengabarkan Injil. Saudara juga harus memperhatikan kehidupan mereka semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian-bagian penerapan ini menolong kita mengerti dalam pelayanan kita di gereja. Marilah kita juga melihat hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tidak berarti hamba-hamba Tuhan itu menyampaikan kebenaran ini sebagai satu kebenaran, sebagai satu ajaran. Tidak berarti si Rasul Paulus itu seorang yang minta berlebihan dihargai. Ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau hamba Tuhannya melakukan sesuatu yang kesalahan? Di dalam pelayanan gereja kita bisa berbicara secara langsung kepada hamba Tuhan itu, pribadi lepas pribadi. Saudara dapat berbicara secara langsung, menyatakan keberatan saudara. Saudara bisa tidak perlu menggunakan alat media sosial dan melakukan sesuatu yang kurang bermanfaat di media sosial. Saudara lebih baik menyampaikan sesuatu yang bagi saudara berat, saudara sampaikan keberatan saudara. Yang kedua, saudara juga ingat bahwa urusan ketika seorang hamba Tuhan itu melakukan kesalahan, ingatlah yang dilakukan oleh Daud. Biarkanlah itu menjadi tanggung jawab si hamba Tuhan itu. Kita tidak bisa mengangkat diri sebagai jaksa dan juga sebagai
sekaligus merangkap hakim dan juga merangkap Pak Polisi. Kita tidak bisa mempunyai wewenang itu, pasti Tuhan akan menghajarnya. Tuhan akan melakukan penghakimannya, dan kita jangan menggantikan posisi Tuhan untuk hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang lebih penting lagi adalah mari kita menghargai, mari kita juga memberikan apresiasi kita semampu yang saudara lakukan. Saya bersyukur selama hamba-hamba Tuhan melayani di Bait Laim ini berganti, satu datang, satu pergi, dan semua memiliki keunikan-keunikan masing-masing. Dan Tuhan memberkati gereja ini. Gereja ini ada bukan baru kemarin sore, bulan Maret nanti kita berulang tahun yang ke-60. Ada hamba-hamba Tuhan di masa lalu yang berperan luar biasa, dan kita bergantian datang sampai hari ini. Tuhan masih memelihara hidup kita semua jemaat. Jadi jangan pernah kita kecil hati kalau ada seorang hamba Tuhan yang melayani. Bersama-sama kita saling menghargai sesuai dengan pengajaran firman Tuhan ini. Kita ditugaskan oleh firman Tuhan untuk belajar mengasihi, dan hamba Tuhannya juga harus belajar mengasihi jemaatnya. Kalau hamba Tuhan itu mengasihi jemaatnya, menolong jemaatnya, pasti orang-orang yang dilayani juga akan merasakan kasih itu, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari saudara, nanti saudara diskusikan dalam pelajaran-pelajaran di kelas saudara masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami berdoa supaya pelajaran ini juga menolong agar umat-Mu boleh belajar dan melihat firman-Mu ini, dan berusaha mencari cara yang terbaik untuk menerapkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.